warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ayu Mutmainah. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Materinya tentang teks deskripsi KD 3.2. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Struktur yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi ini berisi pernyataan umum dari objek yang akan digambarkan oleh penulis. Jadi pada identifikasi ini penulis hanya menggambarkan pernyataan umumnya saja. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini menjelaskan dan menggambarkan objek secara detail yang akan ditulis oleh penulis. Yang ketiga yaitu kesan atau kesimpulan. Kesan atau kesimpulan ini berisi kesan dari penulis pada teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, setelah struktur teks deskripsi, yaitu ada jenis-jenis deskripsi bagian. Jenis-jenis deskripsi bagian ada 4. Adakah yang tahu? Nah, benar sekali. Jenis-jenis deskripsi bagian ada 4. Yang pertama, berdasarkan ruang. Yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, yaitu berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Yang keempat, berdasarkan berupa pemfokusan. Nah, yang pertama, yaitu berdasarkan ruang. Pada jenis-jenis deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Pada bagian ini berisi perincian bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Misalnya, kita mendeskripsikan tentang pantai. Jadi, bagian anggota-anggota yang dideskripsikan yaitu pantai, juga digambarkan bibir pantainya, juga digambarkan ombaknya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Pada bagian ini berisi perincian bagian awal, mulai hingga meningkat, hingga puncak, dan hingga penutup. Jadi, pada bagian proses sesuatu berlangsung ini, teks deskripsi dideskripsikan secara urut hingga awal sampai akhir. Yang terakhir yaitu berdasarkan berupa pemfokusan. Pada bagian ini berisi yang paling disukai oleh penulis. Jadi apa yang disukai penulis itu ditulis ke dalam teks deskripsi. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui bukan tentang struktur teks deskripsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada berapa saja sih penggunaan bahasa pada teks deskripsi? Ya, benar sekali. Ada 8 penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Bahasa yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cakapan panca indera. Yang ketiga, yaitu penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan X. Yang keempat, yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, yaitu penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Selanjutnya yaitu penggunaan kata khusus. Nah, kata khusus ini adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit. Yang selanjutnya ada penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti ini dapat dicontohkan, yaitu ia, dia, mereka, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir yaitu mendaftarkan kalimat bermajas. Kalimat bermajas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Ibu akan memberikan sebuah contoh teks deskripsi tentang keindahan Malioboro. Nah, contoh teks deskripsi ini bisa kalian baca bersama sebagai berikut. Keindahan Malioboro. Malioboro merupakan ikon utama wisata Yogyakarta. Malioboro adalah sebuah jalan di pusat kota Yogyakarta. Walaupun hanya sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik yang membuat sepanjang pinggir jalan Malioboro menjadi destinasi wisata pilihan para turis lokal ataupun mancanegara. Malioboro merupakan jalan utama menuju berbagai destinasi wisata di Yogyakarta, yaitu Keraton Yogyakarta, Titik Nol, dan Pasar Beringharjo. Jalan Malioboro cukup lebar. Ia dapat dilewati oleh 2 mobil dan beberapa motor secara bersamaan. Pada pinggir jalan Malioboro terdapat berbagai pertokoan tua, mal, hotel, dan berbagai kantor kedinasan. Sebagai salah satu destinasi wisata, pinggiran jalan Malioboro dibuat cukup lebar untuk para pejalan kaki. Terdapat berbagai fasilitas seperti bangku, halte bus, dan tempat persinggahan bagi para pejalan kaki untuk sekedar duduk menikmati suasana kota Yogyakarta. Selain itu, banyak pedagang kaki lima yang menjual cindera mata khas Yogyakarta dan juga berbagai macam kuliner untuk dinikmati para wisatawan. Malioboro menjual suasana lama kota Yogyakarta. Dengan berbagai bangunan lama yang belum banyak dirombak, membuat para wisatawan merasakan kesan Yogyakarta sebagai kota tua yang serat akan budaya. Tidak hanya itu, berbagai objek foto dan penampilan seni juga tersedia pada sudut-sudut jalan, memberikan hiburan dan spot terbaik untuk mencari suasana. Nah, setelah kalian membaca teks yang telah Ibu berikan dan kalian sudah mempelajari tentang struktur dan penggunaan bahasa pada teks deskripsi, maka dari itu Ibu akan memberi latihan kepada kalian untuk menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi tentang keindahan Malioboro. Nah, kalian harus membaca berulang-ulang agar dapat menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi tentang keindahan Malioboro. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian harus menentukan penggunaan bahasa pada teks deskripsi tersebut. Nah, Ibu rasa kalian sudah bisa menentukan struktur dan menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian dapat belajar dan tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.